Mimpi itu nggak mahal teman-teman. Jadi apapun mimpinya itu bisa jadi kenyataan. Bisa atau tidak itu tinggal yang di atas yang menentukan ya teman-teman ya. Dukung, doa terus untuk Indonesia teman-teman. Dan ini dia match Miramar akan gak panas. Seperti mapnya yaitu udah Miramar gurun pasir yang cukup panas. Kali ini sudah mulai ada beberapa tim yang sudah mulai turun menuju ke compound mereka masing-masing. Dan jalurnya dari arah tengah-tengah antara resort dan juga Puerto Paraíso menuju ke arah Lago Breria dan Oasis. Dan ini harusnya Indonesia bakal ambil daerah Minas atau enggak bisa jadi di Monte atau enggak cuma Cerak. Bentar. Kayaknya sih mereka ngambil area Pekado. Kalau Pekado kayaknya nggak mungkin. Di sebelah kiri dia, tuh sebelah kiri beneran. Masih belum tahu juga, masih belum tahu nih. Indonesia karena mana teman-temannya jadi kita masih menunggu juga. Masih menunggu untuk tim Indonesia akan drop zone di area mana. Dan ini ada dari tim Denmark. Yang notabene mereka sudah sedikit untuk merasak naik poinnya menuju cut sekali dengan tim Brazil. Ataukah kita masih belum bisa untuk mengkonfirm memang Brazil akankah bisa menjuari PNC 2026 ini atau tidak. Karena Indonesia benar sekali feeling gua. Mereka benar-benar ke arah Monte Novo. Karena itu adalah area yang bisa mereka kontrol selalu oleh tim Indonesia. Dan zonanya membanting lagi ke arah kanan. I don't know why. Zona selalu seperti ini. But it's okay teman-teman. Masih ada kesempatan chance untuk bisa Indonesia masuk ke area yang bisa mereka kontrol. Tapi Miramar di hari pertama pun sama kayak gini. Percis banget Ki. Bouncingnya kalau untuk pertama tak bouncing kanan, tiba-tiba zonanya benar-benar melipir kanan. Contoh kayak tadi SMB bawah terus. Iya. Jadi susah banget buat tim-tim yang memang benar-benar di ujung yang jauh banget sama zona. Itu dia. Ya grand final winner udah chicken dinner ya. #1 3 kali dari tim Korea untuk saat ini. Dan dari kita lihat juga ya Brazil pun sudah bisa menguasai di Miramar kalau nggak salah tadi. Dari statistiknya ya, dari segi statistik untuk saat ini. Nah ini ada fun fact dari seorang Kiss. I want everyone to know that Tiger is really noisy, is sleepy. Jadi kayak kalau kata dia, si Tiger ini kalau tidur berisik kata dia. Ngorok katanya. Ngorok terus ya. Waduh. Tapi kalau misalkan dia sleepy-nya ngorok, apakah pas komunikasi kali ini dia berisik juga nggak ya? Berisik pasti. Iya. Berisik pasti karena itu penting. Betul. Soalnya hype kita, misal contoh beberapa tim Indonesia kan pernah main di PMS atau mungkin di PGS juga pernah. Jadi mereka tuh hype-nya kalau untuk seperti venue gak ada penonton tuh ya kita masih bisa fokus. Tapi kalau udah di event kayak gini, venue offline, itu vibe-nya beda. Betul. Atmosfernya juga beda. Ada suara segala macam, ada euforianya. Itu bisa jadi pressure buat semua orang loh, gak cuma yang main. Gila banget memang. Makanya guys, jadi pro player itu susah guys. Pressure-nya banyak. Dari sudut kiri kanan atas bawah teman-teman ya. Iya. Jadi menurutku apalagi ini mewakilkan tim negara ya. Negara jadi ayo let's go kita dukung terus apapun yang terjadi. Dan ini dia Netral berusaha untuk rotasi terlebih dahulu ya. Menuju area tengah kah, tapi masalahnya di arah depan kita sudah melihat ada Ukraina. Udah kepantau tuh sama lu tuh. Dia pastinya akan memberikan informasi ya. Memberikan speak up yang dipakai oleh USA. Tapi masalahnya lu nya ini sendirian loh. Kalau misalkan Ukraina tahu, itu bakal dikejar sama lu. Tapi mereka pun disengage. Mereka tuh ragu juga, takutnya ada coveran. Jadi Ukraina daripada gegabah mungkin ya, dia lebih memilih untuk cari arah lain aja, muter dulu, cari kompon lainnya lagi. Kan ini masih early juga guys, masih menit keempat guys. Yes, benar sekali. Masih menit 4, masih santai banget. Dan masih juga kita melihat dari tim USA yang sudah mulai masuk ke area dekat tim Argentina di area dekat sekali dengan Impala. Kali ini Argentina harus berhati-hati karena tim USA sudah memantau dari area high ground. Oh my god, Cowboy. Dan tim USA Stream Zida juga kisah mereka menggunakan jalur darat. Dan benar sekali mereka dengan menggunakan vehicle. Ini yang dibutuhkan. 2 orang masuk ke zona, aman atau enggak.
yang dari belakang yang pakai vehicle. Oke, di sini aman, taruh vehicle dekat dengan mereka. Dan ini keputusan cukup baik oleh tim USA. Iya, makanya tadi American Speak Up pun 2 orang doang ya. Ya. Yang terbang gitu loh. Karena kalau misalkan sendiri takutnya nggak ada cover juga teman-teman. Ini ada badai yang terjadi. Yang dialami oleh tim Denmark yang pastinya akan membutakan vision mereka. Sehingga mereka harus terpaksa untuk masuk ke arah kompon terlebih dahulu. Takutnya ada tabrakan-tabrakan yang terjadi di daerah Denmark yang padahal ini masih agak jauh banget antara semua negara. Kecuali mungkin tadi Argentina sama USA yang sudah berdekatan di satu daerah. Betul sekali. Dan ini di daerah Minas Generales dari tim Denmark. Ini gue lihat dari gap poinnya ya. Ini sebagai intermezzo aja teman-teman. Brazil udah 100 poin dan itu nggak berubah sama sekali di match pertama. Ada Korea dan Denmark udah menyentuh 80 digit. Kalau sampai Brazil tusun lagi, ini ada kesempatan chance bagi tim Korea dan juga Denmark. Apalagi kalau Denmark back to back WWCD itu pasti udah bakal kesusul banget sih. Ini bahaya bagi tim Brazil. Mereka juga harus coba lebih konsis lagi dari tim Brazil. Karena dari segi posisi juga tadi memang sangat tidak diuntungkan. Di pressure oleh tim Filipina, di backup juga Filipina sama Ukraine tuh kayak ya mau berbuat apa? Posisi mereka emang sangat tidak diuntungkan di map Kringle tadi ya. Back to the game again kali ini Bill Mutakalmo. Mereka sedang berotasi saja dari tim Brazil dan Finlandia menggunakan area El Azhar dari area utara. Mereka langsung saja berotasi cepat. Yes. Dengan beberapa vehicle, 4 vehicle yang mereka bisa kontrol dan ada Skeppy. Dari tim Thailand kali ini melihat pergerakan dari tim China. Tian, hati-hati. Sudah mulai dibetuskan saja dari satu ban. Dari tim China kali ini Tian Hofo. Ini cuma Tian doang. Harusnya ada pemain Tian Hofo. Iya. Gitu di PGS kemarin ya. Ya di PGS kemarin ini Tian Hofo namanya. Tapi untuk di China mereka pakai nama Tian saja. Dan masih bisa bergerak untuk dari segi vehicle-nya. Jadi aman banget. Enjoy. Karena masih di menit ke-7 belum ada pergerakan juga oleh tim-tim yang sudah mulai dekat juga. Belum ada peperangan di menit 7. Harusnya di menit 10 sampai 15 itu bakal udah mulai banyak peperangan. Ya ini masih early game guys, sabar dulu apalagi di Miramar guys. Di Miramar cukup gersang walaupun memang di perbukitannya agak cukup open field. Tapi memang beberapa negara untuk early game kali ini hanya looting manja aja mencari beberapa resource juga. Karena pastinya mereka pun membutuhkan beberapa DMR membutuhkan beberapa senjata untuk long shotnya ya. Karena pastinya untuk di mid to late game nanti beberapa negara akan berusaha untuk menguasai ke arah high ground Miramarnya. Beserta satu senjata yang harusnya berfungsi untuk ke arah low range dan vehicle yang harus dipegang. Karena memang Miramar ini kalau misalkan kalian jalan kaki agak cukup sulit nih bro. Waduh enggak. Untuk dari segi rotasi. Tidak rekomendasi banget, jadi butuh banget vehicle ya. Karena kan tim Indonesia sebelumnya kan di Ranjel pun benar-benar full jalan kaki tuh. Yes. Ya kan susah tuh makannya buat masuk juga guys. Dan ini dia Indonesia. Masih mempunyai 4 vehicle. Tapi hati-hati dia akan bertabrakan oleh Jerman. Sama negara tetangga yaitu Filipina. Ini Indonesia kalau misalkan ngebut terus sih tergantung nih timingnya. Akankah Jerman menuju ke arah Filipina dulu? Ataukah Jerman bisa ngebel ke Indonesia? Tergantung. Kita akan melihat nih kejadian nanti ke depannya. Karena cenayangnya ada di Bro Harley. Aduh, cenayangnya di gua ya. Cenayangnya gimana bro? Masih agak abu-abu ini. Tapi gua tetap optimis untuk tim Indonesia teman-teman. Mereka walaupun sudah bergerak menuju ke arah circle, harusnya mereka bisa tahan dulu di Puerto Paraiso untuk coba healing resource dulu, nyantai, enjoy, nunggu waktu momentum. Kalau tim-tim yang lain sudah mulai banyak peperangan, gaskeun. Iya, makanya. Itu dia. Menurutku tinggal tunggu timing aja. Ini masih zona awal guys, santai aja gak sih? Aman. Santai guys, jangan dihujat dulu gak sih? Santai guys. Iya. Indonesia tuh bukan masalah kayak kamu ngendut kayak gini-gini. Enggak guys, santai. Itu adalah strategi. Itu adalah salah satu strategi guys. Kita pokoknya terus dukung Indonesia yang sedang berjuang untuk di match yang kedua di hari terakhir kali ini. Karena memang prediknya tergantung dari Filipina sama Jerman juga tuh yang kita lihat ya. Di map map tadi yang sudah kita lihat. Karena mereka akan berusaha fighting ataukah mereka akan ngebegel ke arah Indonesia. Jadi kita akan melihat juga ternyata Jerman sepertinya bakal berhadapan kepada Turki. Dimana Turki akan gaspol terus. Dia akan nggak mau berhenti karena memang posisinya nggak enak. Tapi itu dia Turki
Bentar lagi akan ada peperangan terjadi kah? Tapi ternyata Turki tidak memilih untuk berhenti terlebih dahulu. Kok dia belok ke kiri dan dia akan masuk ke kandang singa kembali. Wah, ini Karena ramai ada banget. Argentina sama ada United Kingdom yang sudah berkuasa di satu kompon yang mereka miliki. Satu damage yang sudah diterima dari Sila untuk saat ini masih bisa touchdown, masih bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi Far memantau terlebih dahulu di arah Turki dan ada satu kamera yaitu Cureksi yang harus down di tangan Alek untuk saat ini. Yes, benar sekali, dari Filipina juga sudah mulai ada penculikan terhadap tim Finlandia. Dapat 1 poin tambahan bagi tim Philippines. Sudah mengumpulkan 41 poin di match kedua kali ini dari tim Filipina, dan itu dia Far. Penumbangan dari seorang Celtic dari tim Turki. Ini mereka masih aman banget, Filipina tinggal mengontrol area bawah dari Miramar, tinggal menunggu waktu saja. Tapi ini dia back to topic again kali ini Celtic. Celtic tidak bisa berbuat apa-apa karena Blue Dead Zone masih bisa selamat. Ya, tinggal dipegang sama Kode Marco. Kode Marco masih bisa untuk menyelamatkan dari seorang Celtic. Tapi dari Great Britain atau dari United Kingdom, mereka nahan saja di kompon. Ini kesempatan cukup baik juga untuk mereka untuk menahan dari segi gempuran-gempuran dari tim-tim lain. Tapi dari tim Brazil kali ini mereka sudah mulai masuk ke area zona yang sudah tepati area open field. Tapi Thailand kali ini sudah mulai rotasi juga di arah open field. Kali ini mereka maju saja tanpa mundur. Ada tim Ukraina yang sudah mulai akan membegal ke manis. Tapi ada USA, ada tim Argentina, tim China juga. China juga sudah mulai masuk, Brasil juga sudah mulai masuk. Itu lihat, look at that. Beberapa tim juga sudah mulai masuk. Ini bakal padat banget zona. Tapi Indonesia, mereka harus masuk, bisa meratakan tim Jerman minimal untuk itu. Tapi Jerman kali ini, masuk ke Brasil yang kedatangan tamu dari tim Filipina. Dari tim Thailand juga bukan mulai ada juga peperangan kali ini. Tiger juga tumbang. Brasil menumbangkan satu punggawa dari tim Thailand. Ada yang mau ditabrak-tabrak. Gaming Thailand juga tertumbangkan satu punggawanya. Mau ditabrak Gaming saja. Sekali masuk ke dalam satu BRDM yang bisa dikontrol saja. Tapi parkingnya tumbang oleh tim Thailand. Sendirian kali ini dari seorang Skepi. Tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya pressure yang dilakukan tim Brasil. Zikreken melihat saja satu kaki di arah sana. Tidak bisa berbuat apa-apa. Satu Nate belum bisa menumbangkan. Dalam satu hal kecil ini nggak bisa apa-apa. Skepi, please, tumbang nggak sih? Itu ada Nate-nya, tipis. Memang belum bisa berbuat apa-apa. Nate ketiga kali ini. Satu, oke, tahan dulu. Karena ada splash damage, bisa nggak sih? Ini Brazil nggak bisa berbuat apa-apa karena lihat kecil. Lu mau buat apa di situ? Iya, susah. Ini kalau misalkan udah tidak ada utilities ya nggak bisa lempar net lagi, bro. Susah, Brazilnya pasti akan bertahan terus. Dia nggak mau keluar. Dia udah ada di center zone. Karena kalau keluar sedikit, itu bakal agak cukup chaos untuk Brazil. Ternyata ada blue zone nih. Dan dilemparkan kepada Brazil. Sehingga akan terancam. Sehingga akan pun seperti agak cukup sulit dan ragu untuk keluar dari compoundnya untuk saat ini. Tapi ternyata Brazil masih survive. Ya ampun, gak jadi tumbang. Ada satu BRDM dari Skepi yang ditembak oleh Zikreken. Skepinya melemparkan net kembali counter attack kepada Zikreken. Dan BRDM-nya tumbang. Tidak bisa dikendarin kembali. Jika Skepi pun sebenarnya bakal berdiam. Dan Skepi pun sebenarnya akan komit untuk meratakan kepada teman-teman tim Brazil. Sedikit lagi kena molotov juga. Biel. Betulnya Kalmo. Sepertinya akan cover dari luar kompon untuk saat ini. Akankah Skepinya udah tahu ada Biel yang udah keluar dari komponnya? Dan atau ternyata masih bisa dikontrol oleh Skepi. Karena Skepi sudah melihat ke arah Bielnya juga. Dia terus smoke lakukan. Ada Nate dilempar dan Skepi hampir saja kena Nate yang diciptakan dari Biel. Tapi ternyata ada tembakan di sebelah kiri. Sehingga Biel pun harus mundur terlebih dahulu. Beberapa smoke di spam di tengah Biel. Tumbang di tengah Stream G. Itu dia. Ada third party. Untuk saat ini Blue Zone Mid dilontarkan. Ada satu player. Oh my god. Ternyata Indonesia, kita fokus ke Indonesia teman-teman. Yang sedang berusaha untuk kabur terlebih dahulu karena ada hujan peluru yang diciptakan dari tim Korea. Dan tim Finlandia. Tapi sepertinya Indonesia masih bisa untuk melakukan satu komponen. Dan sepertinya akan berhadapan ke arah tim Korea. Tapi tenang teman-teman. Indonesia harus beda dan Thailand ternyata tereliminasi oleh Zikreken. Terus Skepi harus pulang juga bersama teman-temannya. Dan ini dia Indonesia. Trik. Kesorot. Tapi ingat teman-teman ya, kemarin Indonesia bisa meratakan Korea, bro. Ya, betul sekali.
Akankah menjadi momen kedua kalinya Korea diratakan oleh tim Indonesia, tapi ya kita masih berharap juga. Karena ada tim Finlandia juga memantau dari arah sebelah kanan dari Indonesia, walaupun dari segi zonanya ini memang memaksa tim-tim untuk masuk ke area zona, tapi Indonesia sudah masuk zona teman-teman. Aman, relax, enjoy. Jangan terlalu ngambil resiko. Tinggal menunggu waktu saja. DraftKings menumbangkan dari seorang It's Chris. Dan Xianxian Hofo juga mendapatkan dari seorang MTB dari tim Turki. Ini Indonesia aman guys, di area middle of zone. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Dan Kapitan menumbangkan seorang Sila. Dua punggawa dari tim Turki juga sudah mulai tumbang satu per satu. Brazil still survive kali ini. Coba bisa menumbangkan Brazil ya. Ini jangan sampai kata-kata gue terucap dua kali ya. Sampai benar-benar Brazil tumbang. Ini Korea sama Denmark bisa saja mereka untuk merangsak naik. Real, Mike Lee mendapatkan seorang Bill Metakalmo. Dan China juga mulai masuk ke area. Dekat sekali dengan tim Argentina. Itu dia, sudah mulai masuk. Tim Filipina juga sudah mulai masuk Purdy Kurti. Melihat pergerakan dari tim Filipina. Dan santai saja, tidak mau ngambil resiko. Cuma 1 menit, itu berbahaya. Dan harusnya kalau dari USA tinggal menahan waktu saja. Melihat pergerakan dari tim Brazil. Kalau mereka bisa meratakan dari tim Brazil itu sangat berbahaya bagi tim Brazil untuk mereka bertahan di 102 poin. Susah nih, Brazil sekarang sih misi mereka sih harus hati-hati aja. Mereka pasti bakal berdiam diri di pinggiran zona. Tinggal Brazil pun memantau aja beberapa negara yang akan bertempur di arah center zone. Ini dia Turki. Sudah dihujani beberapa peluru oleh Vex dari negara United Kingdoms. Tapi masih bisa untuk rotasi dari Turki. Dan berusaha untuk nge-lurking. Berusaha untuk berjalan ke arah samping. Mungkin mencari celah kepada tim United Kingdom. Tapi Ukraina cari informasi dari perbukitan. Oh no, satu player pun sepertinya bakal dieliminasi. Bakal dikonfirm eliminasi. Untuk saat ini, Celtic masih bisa akan menolongi teman yang sedang tersungkur. Kita akan melihat kembali dari segi minimap. Oh no, Indonesia di mana Indonesia? Oh, masih di center zone guys. Yes. Sebentar lagi kita melihat Indonesia. Harusnya aman sih. Karena sudah dia sudah berusaha untuk mengamankan satu kompon. Tapi tinggal bagaimana caranya Indonesia kontrol kompon tersebut. Semoga Indonesia bisa membawa ke arah late game untuk saat ini. Oke, dan Filipina kali ini juga sudah mulai rotasi menuju area yang mereka bisa kontrol di satu hut kecil. Jadi checkpoint mereka. Dari Filipina kali ini Brazil juga lagi-lagi ingin sekali menambahkan pundi poin mereka, tapi DraftKings menumbangkan seorang TJ. Filipina, Alex juga tumbang. 2 punggawa dari tim Filipina kali ini sudah mulai tersungkur. Dan 1 tersisa dari seorang Aljin Bot. Tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Argentina memberikan pressure dari sebelah selatan dari tim Filipina. Itu dia. Ini dia menjadi kesempatan bagi tim Argentina bisa meratakan dari tim Filipina. Kah Manis MX 1 nit dimasak saja ke arah depan, dilemparkan masuk ke arah dalam. Itu dia Aljin Botnya tumbang. Philippines di posisi ke-11 tidak bisa membuat apa-apa, tapi United Kingdom juga ada kedatangan tamu dari tim Turki juga tumbang di posisi ke-14. Ini banyak sekali peperangan hingga ke phase kelima kali ini. Oke, ini ada langkah yang cukup bagus banget untuk Indonesia. Tinggal bagaimana caranya mereka harus defend di kompon yang sudah berada di center zone, teman-teman. Let's go. Please, dukung Indonesia sekarang juga, guys. Tim China, kita akan melihat ya. Drone shot. Untuk saat ini, beserta ada set smoke dilakukan karena mereka sedang berusaha untuk revive terlebih dahulu. Ukraina sudah mengamankan 1 compound untuk saat ini. Vietnam! Delwin beserta Himas harus tersungkur untuk saat ini. Berhasil diculik oleh Skav beserta Sata juga dari perwakilan Finlandia. Ini pertarungan papan bahu untuk saat ini, teman-teman. Brazil masih ketar-ketir. Brazil hanya menjadi spektator untuk saat ini, guys. Dia tidak ingin open fire kah Brazil? Oke. Karena memang kondisinya saat ini chaos banget. Capternya harus masuk ke dalam kompon terlebih dahulu. Zikrekon yang berusaha untuk meratakan ke arah Argentina dan Vietnam harus pulang untuk saat ini. Oke. Relax, enjoy Indonesia. Posisi kalian udah aman. Please do your magic. Untuk saat ini kompon kalian enak banget. Tinggal menunggu waktu saja. Dan kali ini Denmark akan bertemu dengan tim Finlandia.
Satu nih tumbang juga IXC menumbangkan dari seorang Denmark kali ini, tapi USA masuk terhadap tim Brazil. Bagaimana kamu juga tumbang? Akankah USA bisa meratakan dari tim Brazil? Satu tumbang juga. Oh my god, kali ini 2 penggawa dari tim USA. Harus berhati-hati, tinggal menunggu waktu saja. Zikrekan tertumbangkan satu sendiri. Kali ini di arah satu BRDM yang sudah mulai meledak menjadi coveran bagi tim Brazil. Akankah tim Brazil pulang di posisi ke-12 kali ini? Tim Brazil tidak bisa berbuat apa, tapi Finland juga akan tumbang 1-1. Tapi Santa juga tumbang oleh tim lain, dan Denmark juga tumbang di posisi ke-12. Oh my god, ini peperangan sangat-sangat chaos banget. Itu Zikrekan, please. Americans covernya please. Ngeguling dong biar kegeleng. Zikrekan sendirian itu. Oh no. Kalau misalkan ada net susah sih bergerak sih dia. Susah lari juga sih. Betul. Tapi kita melihat kembali USA sedang berusaha untuk memberikan satu pressurean kepada Zikrekan. Itu tinggal ngegelinding aja Americans covernya. Oh my god. Selesai sudah Zikrekan. Tricky banget lokasinya. Dia pun gak keluar, kepalanya kelihatan dikit aja. Sepertinya bakal di sandwich. Memberanikan diri dari Zikrekan untuk kabur terlebih dahulu. Tapi di belakang dari Brazil itu ada negara lain juga. Argentina lebih tepatnya. Jadi Zikrekan akan memaksa untuk fighting ke arah teman-teman USA untuk saat ini. Cowboy-nya tumbang di tangan IX dari Finlandia. Nah, akan ada confirmation. Oh my god! Sempet banget mendapatkan poin dari Brazil. Walaupun di posisi ke-11. Scarf Finlandia berusaha untuk mendekati kepada USA juga. Indonesia masih aman, Indonesia masih full squad. Yeay! Let's go! Berikutnya kita akan kembali di kameranya USA untuk saat ini. Oh my god. Finlandia ingin berusaha untuk pressure, 9 ingin berusaha untuk rush kepada teman-teman USA. Ada satu batu yang menghalangi kepada satu player dari Purdikurti. Hilang. USA pun harus tereliminasi di posisi ke-10. Yes, ini dia USA juga tumbang di posisi ke-10, tapi dari United Kingdom juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dia tim Korea. Lagi-lagi bisa pede. memberikan pressure terhadap tim Indonesia. Kali ini yuk, pede yuk. Indonesia, let's go. Bisa meratakan dari tim Korea. Oh, ada blue net zone yang di pop up oleh tim Korea. Harus berhati-hati. Tinggal menunggu waktu saja. Harus lebih intens lagi. Kali ini harus berhati-hati. Oh my god. Oh no, Indonesia sepertinya sudah terpressure dari teman-teman tim Korea untuk saat ini. Ada Gyomin yang berusaha untuk melemparkan satu netnya. Ada kontrak yang cukup baik sebenarnya dari Indonesia agar tidak ada engage yang terjadi ke arah teman-teman tim Korea. Smoke setup yang dilakukan oleh teman-teman tim Indonesia untuk saat ini. Header, Panzernya dipegang. Tapi ada blue net zone dilontarkan dari teman-teman tim Indonesia ke arah Korea. Dan ini dia, zona pun sudah mulai bergerak. Jerman. Tapi Jermannya, Jermannya kenapa ikutan Jerman? Dan itu dia header. Berhasil kena netnya yang diciptakan dari Setsuna. Queen yang knock. Oh no, Queen. What happened Queen di tangan Heaven untuk saat ini? Heaven sudah mulai masuk kembali. Ada smoke yang diciptakan dari Jackie. Jackie-nya sedang berusaha untuk spray down ke arah satu Windows agar bisa untuk menilai kepada teman-teman tim Korea. Tapi zona pun sudah mulai bergerak kembali. Jackie-nya ini berusaha untuk menembaki kepada teman-teman Korea. Dua player tersedia dari tim Indonesia, tapi masalah ada Jerman berada di arah atas perbukitan. Aresnya enak banget, ya ampun. Jumin Pager ditembakkan begitu saja. Dua player tersisa, ada Jackie sama ada Trick. Untuk saat ini Jermannya pun agak chaos. Jermannya sedang berusaha di positioning karena memang ada beberapa tembakan yang terjadi dari negara lain. Untuk saat ini Jackie sama Triknya masih still survive. Korea, Gyomin berusaha untuk mentahan terlebih dahulu, tapi Indonesia bergerak ke bagian area samping kiri. Dan ternyata Jackie-nya malah reload. Jackie, what happened Jackie? Aduh. Terakhir tadi itu dia, Indonesia pun harus tereliminasi di posisi ke-7 guys. Jackie kenapa reload? Aduh, mungkin reload. itu dari segi senjatanya benar-benar harus coba reload. Dan ya, tumbang juga oleh tim Korea, tapi neutral. Tidak terganggu juga kali ini adanya net ke arah tim Korea. Mendumbangkan juga dari tim Korea di posisi ke-6. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini dari tim Jerman juga sudah mulai terpojok oleh tim Argentina. Harus tidak bisa berbuat apa-apa karena dari tim Argentina juga tidak bisa mendapatkan satu vision ke arah sahabat neutral. Juga harus berhati-hati. Oh my god. Adanya satu knock terhadap tim Germany. Pains juga tumbang. Harus berhati-hati kali ini DraftKings. Dan ada need yang dilakukan oleh seorang Divex. Menumbangkan seorang Levante. Oke. Dan lagi Ukraine
menjadi pengganggu bagi tim neutral untuk merangsak naik kah. Tapi kali ini neutral tersisa 2 orang dari seorang Adozi dan juga seorang Lu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini dari seorang Ferris. Masih melihat pergerakan dari tim China yang masih bisa survive di sana. Oke. Reset guys. Back to the game, back to the beat untuk saat ini. Jerman Pains yang harus knock untuk saat ini. Tapi netral. Dia memberikan beberapa spray down juga dari Argentina, yaitu drafting lebih tepatnya. Menggunakan 1 MK12 kali 6-nya. Netral, sisa 2 player sepertinya. Dia pun dikejar zona, tapi sebelah kanannya ada DivX yang berusaha untuk membegal kepada netral untuk saat ini. Itu Lu juga berada di dalam smoke. DivX-nya terkena beberapa damage dari Argentina. Enak banget visionnya Argentina. Draft King. Dia akan setup smoke juga ke arah Ukraina. Blue Zone Net dilemparkan. Beberapa stun juga dilemparkan juga. Oh, Blue Zone Net-nya connect kepada Ukraina. Tidak bisa di revive boost 1K. Sebenarnya bakal tersungkur, bakal tereliminasi juga di tangan Audouzi ternyata. Fire Risk-nya juga tumbang aja. Sisa 1 player aktif dari Ukraina dan itu dia. Bagus banget tembakannya, tapi masalahnya ada Pains pun harus tumbang di tangan MX. 2v1 situation. DivX-nya masih still survive. Ada Cywood dari China yang berada di pinggir zona. Mereka harus masuk zona terlebih dahulu. Argentina sebenarnya 1 plannya knock, tapi 1 plannya sekarat. Kalau misalkan itu masih bisa di revive, status Argentina masih full squad untuk saat ini nih bro. Iya bener banget, dari tim Argentina masih full squad, tapi oh iya DivX. Itu dia mendapatkan 1 juga pressure dilakukan, tapi Ukraine juga tumbang di posisi kelima, top 4. Kali ini dari tim neutral Argentina dan juga China dan Germany. Akankah Argentina bisa mendapatkan winner chicken dinner? Kalau mereka sampai chicken, mereka udah naik banget ke 90 poinan. Ini lumayan banget untuk mereka untuk bisa merangsak naik. Sabar dulu guys. Jadi ya spray dilakukan dari MX menuju ke arah Cywood. Yang dimana Cywood pun sendirian. Tapi sayangnya Cywood pun harus sudah terekspos oleh negara lain. Karena memang ada smoke juga diciptakan dari Cywood. Dia spray down lagi dan lagi diciptakan, dan China harus pulang di tangan Argentina yang diciptakan oleh Kapitan. Ya, pipa cetak smoke dilakukan, net dilemparkan ke arah Ares untuk saat ini. Stun grenade juga dikeluarkan, tapi masalah sebelah kanan dari tim Jerman ada Nedal, atau lebih tepatnya sebelah kiri juga dari Argentina. Tapi Argentina masih still survive. Argentina masih bisa banget ngehajar ke arah 2 negara. Tapi masalahnya, kalau 2 negara tersebut berhasil untuk memberikan 1 sandwich positioning ke arah Argentina, malah Argentina yang menjadi ancaman. Ini dia Argentina sedikit demi sedikit, tapi masih cukup ragu karena memang terennya agak cukup open field untuk saat ini. Tapi masalahnya it's Chris udah aman banget dari segi obstacle-nya. Jadi dia langsung aja berdiri. Dan Iskisnya berhasil melakukan dulu untuk saat ini, dan 5 kills yang dipegang dari teman-teman tim Argentina. Dan domination itu dia angkara Argentina berhasil mendapatkan winner chicken dinner.